Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Rida Syanifah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi ceramah yang berjudul Pentingnya Saling Memaafkan. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah SWT memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pada surah Al-Hijr ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan orang-orang musyrik atas tindakan mereka yang menyakiti dan mendustakan beliau. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Seperti dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 43 yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatannya demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalik kepada umatnya. Syekh Muhammad Al-Misri mengatakan bahwa memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepada kita selama memiliki sifat memaafkan dan kebaikan. Sebab memaafkan adalah ciri-ciri dari orang yang bijak. Sebuah hadis menceritakan secara menarik kepada kita yang kandungan isinya menyangkut bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap sebagai seorang pemaaf. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Hurairah berkata, seseorang telah mencela Abu Bakar. Abu Bakar pun diam, sedangkan Nabi SAW ketika itu bersama mereka. Nabi merasa kagum lalu tersenyum. Ketika orang itu memperbanyak cercaannya, maka Abu Bakar menimpali sebagian yang diucapkannya. Nabi pun marah dan beranjak pergi. Abu Bakar kemudian menyusul beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, orang itu telah mencerca diriku dan engkau tetap duduk. Abu Bakar kemudian menyusul beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, orang itu telah mencerca diriku dan engkau tetap duduk. Namun di saat aku menimpali sebagian yang diucapkannya, maka mengapa engkau marah dan berdiri? Rasulullah pun menjawab, bersamamu tadi ada malaikat yang menimpali orang tersebut, sementara engkau diam. Akan tetapi ketika engkau menimpali sebagian yang diucapkannya, setan pun datang dan aku pun tidak mau duduk dengan setan. Kemudian beliau SAW bersabda, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang semuanya adalah hak. Tidaklah seseorang yang dizalimi dengan suatu kezaliman
kemudian ia memaafkannya karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya karena perbuatannya itu dan menolongnya. Dan tidaklah seseorang yang membukakan pintu untuk menyampaikan suatu pemberian dengan niat bersilaturahim, melainkan Allah akan memperbanyak hartanya. Dan tidaklah seorang membuka pintu untuk meminta-minta dengan niat memperbanyak hartanya, melainkan Allah akan menyedikitkan hartanya. Pemahaman orang-orang yang beriman tentang sikap memaafkan sangatlah berbeda dari mereka yang tidak menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Meskipun banyak orang yang mungkin berkata mereka telah memaafkan seseorang yang menyakiti mereka, namun perlu waktu yang lama untuk membebaskan diri dari rasa benci dan amarah dalam hati mereka. Sikap mereka cenderung tetap menampakkan amarah. Di lain pihak, sikap memaafkan orang-orang beriman adalah tulus, sebab mereka tahu bahwa manusia diuji di dunia ini dan belajar dari kesalahan mereka. Mereka berlapang dada dan mampu memaafkan, walau sebenarnya mereka benar dan orang lain salah. Ketika memaafkan, mereka tidak membedakan antara kesalahan besar dan kecil. Orang yang beriman tahu semua terjadi karena kehendak Allah dan berjalan sesuai takdir tertentu. Oleh sebab itu, mereka berserah diri dengan peristiwa tersebut dan tidak pernah terbelenggu oleh amarah. Menurut penelitian terakhir, para ilmuwan Amerika membuktikan bahwa mereka yang mampu memaafkan adalah mereka yang lebih sehat secara kejiwaan maupun ragawi. Orang-orang yang diteliti menyatakan bahwa penderitaan mereka berkurang setelah memaafkan orang yang telah menyakiti hati mereka. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa para pemaaf merasa lebih baik, dan tidak hanya secara batinah, namun juga jasmania. Dari penelitian yang ada menunjukkan bahwa marah adalah sebuah keadaan pikiran yang sangat merusak kesehatan manusia. Memaafkan di sisi lain, meskipun terasa berat, akan terasa membahagiakan. Memaafkan selain merupakan bagian dari akhlak terpuji, ia juga dapat menghilangkan segala dampak yang merusak yang ditimbulkan oleh amarah, dan juga membantu orang tersebut menikmati hidup yang sehat, baik secara lahir maupun batin. Namun demikian, memaafkan haruslah dengan tujuan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada momentum bulan puasa ini serta Idul Fitri nanti, marilah kita jadikan sebagai sarana introspeksi diri menuju yang lebih baik. Semoga kita menjadi salah satu orang yang beruntung karena kita dapat memaafkan satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Amin. Demikianlah materi ceramah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.